Jadi kalau ditanya hubungannya gue mau VJ sebenarnya ya Ais percaya doa yang paling manjur, yang paling dijabah adalah terus temannya Narji siapa? Wendy. Kan tukang taman. Oh gitu. Ponakan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Om Wen. Kali ini kita kedatangan Ajis Gagak. Bang, sehat bang? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kesibukan Limbat ngapain sekarang bang? Biasa lagi nyebutin kutu aja. Abang apa kesibukan sekarang? Nih banyak nian ya, apa kucing ya? Kok banyak kucing? Ini pada berantakan. Bukan, emang begini. Emang begini desainnya begini. Gak usah mikirin karpet, kan kita lagi ngobrol. Lagi ngobrol, kesibukannya apa bang sekarang bang? Kesibukan ya banyak. Selain syuting ya biasa wara. Lama nih ngobrol nih. Warawiri aja lah ya. Warawiri kesana kemari. Iya. Dari Jakarta, Bogor. Ya lumayan lah. Sekarang Jakarta Bogor 40 apa 70 lah ongkosnya. Nggak usah ngebahas itu. Oh, kita juga tahu itu kan lewat tol. Iya. Kenapa Jakarta Bogor bang? Karena kan kalau Jakarta Cirebon jauh. Di sana rumah sama pesantren. Rumah pondok gitu. Pondok, iya. Terus ada juga kolam Peternakan juga ya. Sapi, peternakan. kambing masih ya. Sapi, kambing, ya masih 4 lah kakinya. Iya betul. Betul. Nolotin nih. Anda ya. Anda. Aku tuh basicnya apa sih bang dulu? Emang pelawak? Bukan, mau model. Cubitus kan? Bau. Bukan. Itu hiasan doang. Itu hiasan doang. Jangan suka bercanda. Ini baru parfum nih. Apa bang? Emang suka komedi dari awal? Kalau awal ya lenong-lenong aja. Main lenong, nge-MC, badut gitu. Terus dagang. Pokoknya apapun profesi ya dijalanin, yang penting ada duitnya. Karena kan kebetulan dulu memang kan kalau baba itu kan emang tuan tanah. Oh, bokap. Ya. Tanahnya banyak. Banyak. Oke. Dia kan kalau setiap dapat borongan pasti beli tanah. Oh. Kan tukang taman. Oh gitu. Wah, ketipu. Kena nih. Gue serius lagi. Gue nanggepinnya serius. Gak serius bang, elah. Jadi serius. Oh beneran tukang taman, bokap? Siapa? Bokap tukang taman. Dulu. Oh. Tapi sekarang udah enggak. Kenapa bang? Udah meninggal. Ya bener kan? Ampun kakak. Dari umur berapa abang ngerasa bahwa abang bisa ngelucu dan kayaknya bisa menghibur orang bang? Kalau dulu kan kita nongkrong nih. Buat nongkrong tuh pasti bercanda gitu kan. Nah, setiap kalau kita mau nyari makan, mau nyari udut gitu kan. Nah udah nongkrong sama anak-anak dibeliin gitu. Oh gitu, itu bisnis awalnya di situ tuh. Sebenarnya sih bukan bisnis, emang mata pencarian. Sama dong. Usia berapa itu? Usia berapa inget gak? 15 tahun. Oke. 16 tahun terus lah main lenong. Main lenong umur berapa pertama kali? Itu umur 16 tahun udah main. Ada ikut grup lenong apa? Dulu bikin grup sama almarhum Topik Lala. Oh Topik Lala. Iya. Oke. Bikin grup kan dari kakak Karang Taruna. Bikin dari RT ke RW
kelenong gitu. Terus bikin badut. Oh badut juga sempat abang? Udah bikin badut yang apa ulang tahun. Iya iya. Abang pernah jadi badut ulang tahun? Pernah. Topik lalat MC, saya badutnya gitu. Dulu kan di bangunan juga. Maksudnya properti? Enggak, kerja listrik di bangunan. Oh, oke. Di perumahan-perumahan kerja listrik. Terus kan bekas pelafon tuh kan ada sisa-sisa apa namanya? Asbes. Bukan. Gipsum. Bukan. Terus Kabel listriknya? bukan. Yang papan tuh. Triplek? Nah, betul 100. Oh iya apa masih triplek ya? Ya triplek. Bawain tuh segini. Buat Ini apa? Badut, sulap gitu. Oh, pengumuman. Kan dulu kan nggak ada apa-apaan zaman pager. Oh. Pakai pager kan. Nggak ada banner, nggak ada apa tuh? Nggak ada apaan tuh. Emang belum, sebenarnya ada percetakan Ada. mah, cuma abang belum mampu untuk nyetak. Bukan nggak mampu, emang nggak kebeli. Ya sama dong. Bedain lah dikit dah ya kan. Cukuplah kita ngobrol 6 menit. Assalamualaikum. Nah, Oh dari situ dari bikin situ, pengumuman. ya di rumahnya Topik tuh. Udah pakai apa ya, Cat ya. kita tulis, dicocol-cocolin gitu kan. Benar. Udah kumpulin, jemur, udah kering, sore jalan, mantek-mantekin tuh. Setiap pohon kita pantekin, tungguin seminggu, nggak ada yang telepon. Nungguin nggak ada yang telepon, balik lagi, udah hilang diambil. Pantes saya karain telepon ya. Iya benar juga deh. Dulu kan masih zaman komplek tuh. Iya ya kan? benar. Udah begitu aja tuh, baru main ke TPRI. Belajar dari mana bang? Untuk jadi badut kan nggak sekedar jadi badut dong. Gimana entertain orangnya? Kalau yang namanya badut itu kan cuma dandan doang. Makanya sekarang itu bisa dandan itu ya gak berawal dari badut. Kita beli, ya kan. Awal-awal mau ngelotok. Kok ngelotok sih? Pakai yang murah. Oh. Panas kan. Udah saya pakein payung. Ada bang nggak serius ngobrolnya. Berarti ya maksudnya karena masih secara faktor ekonomi belum mumpuni, akhirnya beli makeup yang murah. Makeup yang murah. Tapi itu yang tadi Bang Ajis bilang, itu yang melatih abang akhirnya ketika abang di OVJ dan segala macamnya, abang pasti makeup sendiri. Nah dari perjalanan itulah makanya bisa makeup sendiri gitu. Oh. Kalau sekarang mah udah nggak panas, gatel aja. Masih murah dong berarti alat makeupnya dong. Emang Ajis kecil, Ajis Gagap kecil tuh kayak gimana sih bang? Ya gimana ya? Emang satu nggak sekolah, cuman S1 aja. Kalau pendidikan mah alhamdulillah lah ya. Ya alhamdulillah sarjana dong. S1. Ya sarjana. S1. Apa? SD. SD doang, makanya S1. Oh. Kalau S3, SMP, SMA. SMA. Nah, emang nggak sekolah, cuman kelas 1 SD berhenti. SD udah berhenti? Udah berhenti. Kenapa bang? Kan faktor kekayaan. Ekonomi. Ya, kan anak banyak. Oh abang SD udah punya anak? Bapak. Kan saya minum. Karena memang dari SD kan udah nggak sekolah gitu kan, ya ngikut emak tuh dagang. Kalau makan dulu dagang apa namanya tempe, terus gorengan, bala-bala, janda gembul gitu loh di pabrik. Pulang sekolah ngikut nyatetin, kan pada ngutang. Oh iya, oke. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, cuma Sabtu. Nah Sabtu tuh pada bayar gitu. Jadi begitu aja hidupnya deh. Terus sampai akhirnya abang nggak sekolah tuh, itu gimana perasaan abang pada saat itu? Teman-teman abang sekolah, abang berhenti sekolah. Dari 7 anak, itu yang sekolah 2. Sisanya? Yang lain sekolah, cuman nggak sampai tinggi gitu kan. Nah kalau yang di atas Ajis nih, itu dia sampai SMA. Nah yang di bawah Ajis yang bontot, dia cuman di Sasanawiyah. Paham? Paham.
Saya enggak. Apa perasaan abang ketika harus terpaksa berhenti sekolah karena faktor ekonomi? Ya, satu memang keadaan gitu kan. Intinya mah kalau orang tua kan cuma bilang satu lu jujur. Kedua, enteng tangan, jangan males, rajin, udah gitu doang. Ya udah, ketika kita jalanin, ya kan, dengan seperti itu, ya alhamdulillah sampai sekarang gitu kan. Intinya sebaik apapun, lu sepintar apapun, ketika lu nggak nurut sama orang tua, ya nggak jadi apa-apa. Iya. Sampai akhirnya bisa jadi ngelucu. Ya itu kan main lenong, main lawak. Nah waktu itu Ajis ikut Bagito. Jadi asisten. Ya waktu itu ngikut Padil. Ikut Padil, diajak ke main Bagito. Nah, dari Bagito itu udah suruh main tuh. Nah waktu main itu Pak Irman bilang, Jis lu main gagap gitu. Wah Pak gimana nih? Kan ada Bang Nur Tompel. Iya betul. Lagi naik-naiknya kan. Iya. Udah gagap lu beda. Udah main tuh di situ. Alhamdulillah. Lucu. Enggak. Ya lucu lah. Nah, pas main dari situ dikenal dah tuh. Oke. Dipakai. Orang-orang yang manggil, Ajis Gagap gitu. Oke. Ya alhamdulillah dari situ. Abang butuh waktu berapa lama untuk belajar gagap? Pas itu aja. Langsung? Langsung. Nggak ada observasi dulu seminggu dua minggu? Enggak. Pas ada duitnya aja Gagap. Oh iya itu mah iya. Iya. kayak Haji Bolot juga kan bolot mah pas ada duit. Jadi prosesnya itu nggak belajar gitu kan. Udah Gagap aja. Udah main Gagap aja. Langsung bisa. Langsung bisa. Ya Tuhan juga tahu lah ya. Mungkin mereka tahu, ini orang nggak bakal pinter nih kalau lancar nih kan. Udah Gagap aja yang lama. Kan kita mikir mulu orang. Yeah. Lupaan, mikir gitu kan. Ya udah, ya dikasih begini ya alhamdulillah. Sampai sekarang. Acara TV pertama abang apa? Nah itu tadi di Bagito. Main di situ Di Basho? Bukan. Apa namanya? Coba ingetin. Pavilion 21. Pavilion 21. Pavilion 21. RCTI kalau nggak salah? Enggak, TVRI. Oh TVRI. Ada Adul dulu. Oh. Adul, Ohang. Ohang. Itu bertiga tuh main. Main lagi ya, sama main Topik Lalat. Melawak sama almarhum Dudun. Terus sama teman-teman yang lain. Gitu. Sampai era OVJ. Akhirnya OPJ. Tapi sebelum OPJ dulu di tempatnya Akri. Aja Akri. Ngapain? Tim kreatif. Bikin tuh RPH, Rumah Produksi Akri. Oh. Bikin itu di TV7. Oke. Sebelum jadi Trans 7. Iya. Namanya OSIS. Orang senyum itu sehat. Saya, Aja Akri sama Mas Parto. Udah transisi ke Trans 7. Nah mungkin dari situ orang TV7 kan kenal tuh. Pak Sambodo, Andi gitu kan. Diajak main tuh. Udah dari situ. Nah bikinlah OPJ. Ya kan. Waktu itu ada Narji. Terus temannya Narji siapa? Wendy. Terus ada itu awal tuh. Awal OPJ kenal gak? Tahu. Ya Wendy, Narji. Calontong. Caca Calontong. Terus Rina. Terus Laude. Yang cewek itu yang kecil. Cikawaude. Iya. Nah berlima tuh, ya kan. Udah syuting kan tuh kita tuh, udah syuting tuh. Nah udah dipanggil lagi tuh. Ada lagi tuh temannya Wendy. Wendy main tuh. Sama Narji. Saya, terus Rina, Laude. Dalangnya ganti kan? Pak Mama Mas Parto. Di bawahnya ada Sule. Ya. Udah tuh. Nah begitu perjalanan, nah Wendy hilang. Padahal tuh saya ngarepin dia lu. Nggak ada Wen. Kemana tuh orangnya? Gak, waktu itu berbenturan, saya ingat gua tuh berbenturan sama acara grup Bang. Oh dulu ya. Cagur naik bajai kalau nggak salah. Iya. Jadi
waktu dulu kan masih agreementnya adalah kalau ada acara yang ditawarkan ke grup itu prioritas gitu. Padahal itu pas pilot ya yang gua ngambek ya, yang gua marah. Yang di ini Gue belum cerita lah, Mbak. Kayak gue belum cerita di mana-mana. Gue waktu itu sempat marah dan hampir nggak mau syuting tuh, karena nggak tahu ya. Waktu itu lagi kesel aja. Jadi pas lagi adegan tiba-tiba Narji narik melorotin celana, tapi bener-bener semua. Jadi tinggal celana dalam doang. Di situ gue yang langsung kayak kesel banget. Sampai nggak mau Mas Parto tuh yang bujukin gua. Ngambek loh, naik ke atas. Enggak dong. Enggak. Malu Bang, kalau pada saat itu gua ngerasa malu karena ada penonton, ada kamera segala macem kan gitu. Karena gua mikirnya, lo kenapa sih narik kenceng-kenceng banget kan bisa. Lu tahu nih gitu, ada boxer, ada apa gitu. Ini bener-bener ditarik. Brek, tinggal celana dalam dong anjrit gua. Karena kayak lagi gini. Gitu. Sampai akhirnya udah tetap lanjut syuting tuh. Cuma yang nggak berjalan, maksudnya karena ada acara sih Bang. Acara. Nah, kayak gimmick main ini itu berdua kita. Iya dulu awalnya Bang. Jadi waktu main gimmick itu, nah OPJ bisa begitu itu, ya saya sama Wendy. Kalau bicara aslinya ya, kayak kita main apa. Nah itu berdua. Nah terbawalah ke sana. Itu sejarah kita lah ya. Iya betul. Jadi kalau ditanya hubungannya gue mau VJ sebenarnya ya justru kita cikal bakal VJ. Pilot pertama, pilot kedua. Cuma dilalanya ya itu tadi sih. Sayangnya ada Cago naik bajai, terus akhirnya ya udah harus milih. Gua sama Narji harus Cago naik bajai pada saat itu. Dapat inspirasi Abang untuk jadi orang-orang absurd di OVJ tuh dari mana Bang? Dengan sepatu kegedean kah apa dandanan aneh tuh. Nah itu kan berawal dari situ kita tuh. Ya kan kita berdua bikin pilot gitu kan. Nah Ais kan sadarnya gini, iya yang Ais lawan, yang Ais hadepin pertama di situ ada Olga. Terus ada Mas Parto. Terus lagi ada siapa? Aminunung gitu kan. Terus ada Andri. Ini kan orang-orang yang cerdas. Dalam arti mereka udah pengalaman gitu kan. Nah, Ais sadar diri gitu. Gue udah ngomong gagap, kan. Ini apa yang gue bisa gitu kan mainin. Nah, dia ambillah jalur yang beda. Iya, betul. Dengan kostum, dengan make up gitu kan. Intinya, Ais percaya doa yang paling manjur, yang paling dijabah adalah doa orang-orang teraniaya. Biarin deh gue teraniaya, yang penting gue ngetop gitu. Iya bener. Apa konsisten banget lo maksudnya, dan itu udah ditunggu sama orang kan Bang. Nggak bisa dipungkiri gitu, munculnya Ajis Gagap. Kita nunggu nih, lu jadi apa, lu mau ngapain, lu make up apa. Dan gak sekali dua kali gue juga jadi bintang tamu OVJ setelahnya gitu. Ngelihat effortnya Bang Ajis untuk jadi satu karakter, make up sendiri, bahkan nyiapin properti sendiri. Lu jangan salah, itu properti yang dipakai itu Bang Ajis yang ngeguntingin, dia ngelemin. Terus kalau misalkan gue datang ke studio ke rumah make up, bikin apa Bang? Adalah, ya. Atau nggak jawaban dia gini, biasa. Ya benar, dan itu udah jadi ciri khas juga, ciri khas lu juga tuh Bang. Gue ngerasa ketika gue main sama lu gitu, ketika misalkan gue melempar sesuatu, terus gue tahu lu butuh waktu untuk mencerna dan nyari punchline-nya, lu pasti ditanya. Misalkan gue tanya, dari mana Bang? Biasa. Itu adalah jedanya Bang Ajis untuk berpikir gitu. Tapi akhirnya jadi trademark, juga. Kalau kadang-kadang juga akhirnya jadi diikutin sama orang ketika kalau mentok udah kita ngomong biasa aja dulu. Pokoknya biasa, hah? Gitu ya. Malu gak sih Bang? Malu gak sih Bang? Kan kalau prinsip hidup aja kan cuma satu, gimana caranya bisa orang senang gitu kan. Karena kalau prinsip kita nyari duit mungkin malu ya, tapi udahlah, ini Tuhan udah kasih profesinya seperti ini, ya gua harus bisa menjalani dengan baik gitu kan. Intinya ya apapun yang Tuhan kasih seperjalanan, dan kita setiap malam kita minta dibukain rezekinya, jalannya apa ya kita terima. Dan alhamdulillah sampai sekarang. Walaupun ada mungkin orang-orang di luar sana berkomentar,
Sampai begitu amat nyari duit gitu. Iya kadang-kadang. Tapi banyakan juga yang bilang, gue bangga Jis sama lu nyari duit begini. Kok mau sih lu? Sama juga ya. Tanggapan keluarga bang, anak misalkan gitu atau ya keluarga lah gitu. Ya keluarga sih senang-senang aja gitu kan. Yang tadi tuh empoannya tuh Titin, dia kalau ngeliat aneh begitu tuh kadang dia ketawa, dia nangis gitu kan. Ya Allah adek gua begini banget nyari duitnya gitu kan. Tapi kalau nerima duitnya mah girang. Pernah ngerasain marah gak sih seorang Ajis Gagap di lokasi studio atau di tempat bekerja? Dan kalaupun sampai terpaksa banget harus marah, Ya, biasanya karena apa bang? itu juga sekali-sekalinya dulu, ya kan. Ya biasalah. Ajis kan orang nggak pernah marah, marah nggak pernah. Ya mungkin udah nggak tahan kali, sempat marah juga. Ya udah gitu doang. Sebentar doang sih, udah istighfar aja. Udah hilang lagi. Harus profesional. Gimana caranya bang? Gimana caranya abang bisa sehebat itu? Maksudnya di lokasi. Kadang-kadang gua aja kan masih kalau belum bisa ngatur mood dan emosi gua kadang-kadang ya udah kelepasan gitu. Ya kalau Ais sih biasa istighfar udah merem mata gitu kan, minta sama Allah, ya Allah jangan begini, kok Ais begini sih gitu kan. Nggak boleh Jis, nggak boleh. Jadi Ais sendiri yang harus ngelawan. Lu nenangin diri lu sendiri? Iya. Jadi nggak nanya sama siapa, Ais cuma istighfar. Ais tanya, Jis kenapa sih lu begini, jangan, hilang. Udah hilang baru. Karena ketika amarah itu muncul, tidak bisa orang lain itu untuk menenangkan selain diri kita. Harus diri kita. Sementara kan Bang Ajis manusia biasa nih, punya emosi. Salah satu emosi adalah marah. Di lokasi, yang tadi mungkin yang gua pertanyakan Bang, di lokasi mungkin kurang istirahat, kondisinya lagi kayaknya kurang kondusif. Jadi apa namanya, terpaksa harus marah, terus merusak proses persyutingan gitu. Kan banyak juga orang yang nggak bisa menghandle itu gitu. Ternyata Bang Ajis bisa cukup dengan mudah untuk menghandle itu semua. Ya, itu jam terbang juga dong, menunjukkan jam terbang ya. Bang Ajis juga. Sebetulnya itu kita dilatih itu setiap hari sebetulnya. Paling sedikit kayak Ajis nih jalan, ditanya sih, kalau nggak ditanya sih nggak dijawab. Istighfar itu wajib, dalam arti satu hari itu ya 100 lah kita zikir, istighfar. Karena itu ngelatih kita. Karena kalau kita nggak latih ya nggak akan pernah bisa. Ya. Maka setiap hari itu Ajis latih dengan bacaan ini gitu. Nah untuk mengendalikan itu akhirnya karena kita sudah terlatih, akhirnya kita bisa meredam emosi amarah kita gitu. Jadi gitu aja ngobrol topik. Kalau kayak Bang Ajis di OVJ dipakai sling diangkat ke atas atau tiba-tiba dimunculin anjing beneran gitu. Bang Ajis kan takut anjing kan? Kalau gua kan berani ya. Nah, itu. Kalau Ajis jujur sama anjing, sama ular bukannya takut. Apa? Cuman bedanya dia lebih berani dari Ajis. Iya sama. Berarti Bang Ajis takut. Itu jatuhnya Bang Ajis takut. Ya, itu reverse. Ah, elah. Pernah gak kesel gitu? Maksudnya, anjing lagi nih gitu. Ya kan pernah lah. Karena kan gini. Ini ngelawakan begini amat gitu kan. Nakutin lagi. Sule pernah bolong loh. Oh iya? Megangin, ya kan. Kan Ajis nggak sadar. Bolong tangan. Saking Ajis apa ini pada bolong Ji. Ya, lu megang Sule? Iya kan dipegangin tuh ya. Pernah bolong. Saking takutnya gitu kan. Ya kan kalau kita takut sama gimmick kan beda. Benar. Ya kan? Kalau takut bolong. Berdarah Sule. Kalau abang sampai takut sama anjing, abang ada cerita apa sampai nggak mau dideketin sama babi? Gimana ceritanya? Dengar janji. Itu saudara saya.
ada trauma gak sama anjing? Kalau gua kan emang trauma karena pernah digigit waktu kecil. Jadi gini, kalau untuk trauma anjing nih, ya kan. Nah, dulu itu kan Ais tinggal di Selipi. Main tuh ke komplek nyebrang tuh. Lewat Es Parman, ya kan. Ada kompleks itu, gede. Arah ke Mini tuh, yang main bola rongsol. Ya kan. Pulangnya lewat situ. Ada anjing. Komplek lagi sepi tuh. Beli Uber. Nian tuh diri tuh di apa namanya? Di bak sampah. Itu dari siang sampai sore. Gitu aja kan. Gimana caranya nggak digigit ya kan? Udah lari dong. Duduk. Nggak digigit kan? Alhamdulillah. Di sini di gawang. Dia mah bener-bener dah. Elah gue nanya serius. Ya kan nggak mungkin digigit di leher. Itu kan ininya apa? Joknya. Joknya sih. Oh, gara-gara dikejar. Tapi nggak sampai digigit kan? Enggak. Apa sore apa malam? Kagak ada yang lewat gitu. Orang pas pojokan. Ya ampun. Umur berapa, Bang? Ya umur berapa? Masih kecil. Nggak, anjingnya umur berapa waktu itu? Bisa nggak nanya umur? Saya juga baru kenal. Maksudnya Bang Aji nggak teriak? Baru kenal ini. Bang Aji nggak teriak? Teriak, tolong gitu kan. Orang kagak ada orang, sepi. Sampai ada bisa terlepas dari anjing itu? Yang punya rumah datang. Lah itu ada orangnya? Dia kan baru pulang. Hari Minggu itu. Baru pulang. Diusir pulang. Udah aneh lari. Anjingnya lari juga. Pokoknya ngelawak udah paling kagak enak di OPJ. Ngelawak yang deg-degan cuma di OPJ udah. Yang lain mah gagap. Iya, karena ada binatang-binatang gitu ya. Iya. Sama yang parah banget yang waktu saya pernah Icon ya. Nah, yang video klip ada buaya. Buaya apa? Macan. Iya, lu nonton dah. Video klip yang apa? Nggak kuat ya itu ya? Waduh. Bayang gue di kerangkeng. Kerangkeng, iya bener. Masya Allah nyari duit tapi begitu. Kan gue nggak ikutan di situ. Minum. Saya punya tempat minum. Di situ lama nawarinnya. Pakai ditawari minum tinggal minum. Bang, dari sekian banyak dandanan yang abang pernah lakuin, yang paling berkesan menurut abang waktu abang jadi apa? Itu waktu jadi kuda. Jadi pernah syuting nih. Syuting tuh di Australia. Oh, di Australia yang iya, oke. Jauh-jauh loh. Ya kan, jauh-jauh. Datang ke sono. Begitu main, bajunya kanguru, palanya kuda, lu bayangin tuh. Emang disiapinnya begitu atau lu requestnya gitu? Kagak, kalau gituan doang yang ada. Udah datang ke sono, jauh-jauh ya kan. Udah main, cuman begitu doang. Kok selalu bayangin. Ngelawak ya apa gitu. Datang pakai baju kanguru, kuda. Udah habis. Gak ada dialog? Ada dong. Mana? Dialog. Ya ada, cuma kan sebentar ngapain jauh-jauh ya kan. Cuman jadi kuda doang pala. Udah begitu nggak sesuai lagi ya kan. Iya. Kanguru sama kuda, loncatnya gimana coba bayangin. Iya juga, bener. Nah, itu satu. Kedua, yang jadi anjing pudel. Nggak perlu make up dong. Nggak perlu make up kayak kuda, perlunya make up kayak anjing pudel. Pudel. Nah, ya Allah, itu kalau ingat tuh ya. Iya. Itu Nunu ngompol loh. Iya. Ngelihat si Acis jadi anjing. Yang ini pudel. Iya. Ada satu kesan lagi yang terkenal. Itu Paula Godzilla. Yang hitam tuh. Oh, iya. Nah, itu trademarknya Paula Godzilla. Kalau lu sampai gokil sih Bang. Lu paketan gitu. Dan sekarang maksudnya berapa kali ketemu lagi sama Bang Ajis, misalkan minta tamu lapor Pak gitu. Gue pikir karena udah lama mungkin lu nggak muncul di TV, bisa jadi
kualitas permainannya bisa jadi di situ-situ aja atau menurun bahkan. Tapi enggak, tetap ngehe gitu maksud gua. Karena kan gini, satu kita ini sebagai pelawak gitu kan, tetap walaupun nggak ada di TV, tapi oper itu ada. Gitu loh. Nah, kalau tipikal Aziz kan begini, kenapa sih pelawak itu hampir rata-rata pendiam? Kenapa menurut abang? Karena pelawak itu mengamati tingkah laku ketika kita lagi ngumpul nih, kok ini bisa ketawa sih? Oh begini caranya, bisa ngetawain orang kan gitu. Nah, Aziz itu belajar dari almarhum Haji Jojon. Ya. Pak Haji Jojon itu nggak ada ngomongnya. Iya betul. Diam. Tapi begitu dia jalan aja, orang bisa ketawa. Benar. Pernah kan ngeliat di lapor Pak, Haji jalan doang ketawa. Ya, betul. Itu niru dia, jalan doang bisa lucu. Jalan doang lucu, bagaimana main? Kapan dipanggil? Dikata kita yang punya TV kali. Iya bener-bener, itu bener bang, itu bener bang. Karena beda pelawak yang senior ya, itu hampir rata-rata tuh mereka itu tidak banyak bercanda. Mereka di luar serius. Jadi beda antara karakter mereka ketika di panggung sama di luar. Di luar. Berarti abang juga kalau di rumah serius? Serius diam aja, nggak banyak ngomong. Kan emang nggak ditanya. Masa ngobrol harus ditanya dulu sama bini sama anak? Rata-rata tuh ngomongnya serius, tapi tetap dari serius kita bercandain. Nah kalau menurut kacamata anak-anak abang yang pernah abang pernah dengar gitu, abang udah punya cucu belum sih? Maaf, belum. Cucu 5. Nah mereka tuh ngasih pendapatnya soal abang apa? Sosok yang seperti apa? Jarang sih ngasih pendapat. Ya mereka ya udah tahu ayahnya begitu ya udah. Kayak begitu kayak gimana? Ya apa? Tegas gak abang? Kalau dibilang tegas. Kalau Aziz kan orangnya nggak bisa ngomong kayak marah apa begini. Udah nasihatin sama aja. Ngomong lu begini gitu kan. Intinya kalau kewajiban Aziz satu hanya menyampaikan untuk anak-anak lu begini, lu mau begini silakan udah nggak. Jadi nggak banyak apa namanya ngelarang ini enggak. Udah tugas saya cuma ngingetin udah. Kalau misalkan terjadi kesalahan sama anak, pernah gak abang sampai yang marah banget sama anak? Duduk bareng, ngomong, nasehatin ngomong. Nah cuman kan kalau anak-anak sekarang kan beda kalau dibilangin. Enggak zaman kita mah gitu. Kalau kita nih anak sekarang mah kagak. Iya gitu. Ya kadang-kadang dia benar, kadang-kadang dia nggak benar gitu doang. Tapi ya kembali lagi mereka udah gede kok. Jadi nggak ada aturan harus seperti ini gitu. Tinggal kita bilangin, lu udah gede, lu udah besar, lu udah bisa menentukan baik dan buruknya perjalanan hidup lu. Yang paling besar umur berapa anaknya Mas Parto? Kalau yang paling besar umur anaknya Pak Harto ada 30 lah. 30 ya. Nah tinggal anaknya Sule ini aja. Pak, lapangan di mana? Ajis Pak bukan Pak Harto. Umur 28. Iya enggak, Pak maksudnya paling gede 28. 28. Mau 29 lah. Anak paling kecil umur? Paling kecil 10 tahun. 10 tahun. Masih ada yang 10 tahun bang? Masih. Ini lagi mau bikin lagi. Ah gokil. Anak. Iya anak. Iya. Anak lagi mau bikin lagi. Sialan. Bilang aja mau ada cucu baru gitu. Ada gak dari sekian banyak anak Bang Ajis berapa? Sorry. 5. Ada gak yang nurunin bakatnya dari Bang Ajis? Pengen jadi pelawak atau pengen jadi seniman? Nah kalau yang bontot nih kayaknya ada. Yang 10 tahun ini? Iya. Kelihatannya dari mana Bang? Ya dari cara dia gerak-geraknya, bercandanya gitu kan. Ada. Cuman perempuan. Itu masalah buat abang? Bukan maksudnya.
kalau perempuan itu kan ada batasnya, ada pelawak gitu kan. Nah, kalau saya kan kepengen ya udah kamu jadi hafiz Quran, jadi dokter gitu kan. Wah ini kalau jadi pelawak lah kayak babaknya nih kan. Takutnya dicemong-comengin juga. Ya enggak juga dong, kan nggak harus ngikutin bapaknya begitu. Ada. Iya, ada. Cuma kan ya siapa tahu dia kan caranya berbeda. Nah kalau dia kan emang gemuk orangnya, gendut. Nah itu udah pasti. Jadi kan ada model lah buat apa namanya bahan-bahannya dia. Ah bener. Tapi tetap. Abang arahin nggak? Ayo sih pengen ya udah lu mau kemana dah. Susah diarahin juga kadang-kadang. Kita mau kemari, bukan kemari. Anak-anak sekarang kan begitu. Iya. Tinggal intinya udah nih jangan sampai yang namanya orang tua kan gitu, jangan sampai lu ngalamin kayak gue dulu pernah ngerasain begini susah nggak enak. Nah tinggal sekarang nih yang enak ini ya tinggal balik lagi ke mereka. Nah, biar bagaimanapun juga mereka punya kehidupan sendiri. Nah, gimana? Omongannya seru kan? Tonton terus makanya. Tapi jangan lupa subscribe, like, komen, dan juga bantu share. Supaya nonton Om Wen makin banyak. Oke? Tapi kalau abang sendiri ngerasa gak sih abang tuh seorang selebriti besar? Enggak. Biasa hidup biasa. Karena itu kalau Ais kan orang hidup yang nggak kepengen ada jarak. Dengan siapapun nggak ada jarak. Udah waktunya kayak di rumah ya udah biasa aja. Mau kemana-mana pun biasa. Karena dulu prinsip Ajis nggak ngetop mati. Itu prinsip. Nanti gue udah jalanin mau apa. Karena nggak ada kepengen jadi orang yang ngetop, kepengen jadi orang kaya, terkenal nggak ada. Nah, tapi ketika merasakan di dalam sebuah titik yang di atas, oh begini gitu. Ya udah tahu udah. Nggak pernah tahu punya apa enggak. Karena buat Ajis cuman hanya gue punya tapi tidak pernah memiliki. Repot kan? Iya. Punya rumah atas nama saya. Gue punya tapi gue nggak bisa memiliki. Karena? Dia bukan punya gue. Cuma diamanatin, dititipin doang. Punya istri. Gue punya tapi nggak bisa memiliki. Waktunya diambil. Udah gitu doang hidup. Jadi ya udah enjoy aja. Sesantai itu abang. Santai. Karena kalau ngikutin hidup itu ya puyeng kita. Intinya ya udah begini aja, enak ya kan. Mau dengan senior, mau dengan junior, ayo berbaur. Intinya hidup itu kan tulisan. Dalam arti bagus dan tidak bagusnya lu hidup ya lu yang ngarang sendiri. Kalau karangan lu bagus, perjalanan lu bagus ya bagus. Lu mau karangnya jelek ya jelek. Berdasarkan pengalaman abang sebagai seorang pelawak senior nih, bisa dibilang jam terbangnya udah sangat luar biasa, asam garamnya juga sudah sangat luar biasa gitu. Buat orang-orang yang baru mau memulai atau bahkan di tengah perjalanannya menuju sebuah kesuksesan gitu, tapi ibaratnya masih merangkak lah. Apa sih yang harus dipunya seorang komedian sampai bisa survive dan besar? Kan kita hidup begini. Kita punya perjalanan. Contoh lah Kak Wendy. Kak Wendy dulu pernah gak bisa seperti ini? Bermimpi gak? Enggak. Cuman Kak Wendy kan menjalani aja. Kemana sih arahnya gitu kan. Cuman kan setiap manusia itu pasti punya kemampuan. Ya kan? Pelawak itu 3, mau siapapun 3. Pertama talenta. Kedua kesempatan. Ketiga hoki. Udah itu aja. Yang muda-muda nih, ya kan. Lu jalanin aja. Yang penting satu, silaturahmi lu jalanin. Attitude, nih. Ini bisa jadi neraka, bisa jadi surga. Bahasa apa? Hati-hati. Ya kan. Kedua, jangan punya benci, iri. Pokoknya yang jelek-jelek jangan diinin deh. Udah lu jalanin aja hidup lu. Lu punya kemampuan, lu yakin insya Allah ada jalan. Karena yang namanya manusia, perjalanan manusia kita nggak pernah tahu.
bisa seperti ini. Ada orang dikasih rezeki, dikasih nama besar, hidupnya belum tentu bahagia. Gitu. Nah, banyak-banyak bersyukur aja. Udah itu. Yang kedua, yang pertama nih. Satu, jangan pernah menyia-nyiakan orang tua lu. Belajar dari orang-orang besar. Dia tidak pernah melupakan orang tuanya. Karena lu mau jalan lurus, orang tua. Nomor satu. Punya duit, kasih. Nggak punya duit, lu datang. Itu begitu. Insya Allah ada jalan. Amin. Kak Wendy, Ais pelajarin. Ini anak kenapa bisa seperti ini. Jadi setiap orang-orang sukses, Ais pasti belajar. Oh ini. Ada apa sih? Jimatnya di mana sih? Oh semua hampir rata di orang tua. Oke, saya juga masih ada kuliah lagi. Kalau abang, iya ini terima kasih udah mengingatkan kembali bang. Maksudnya kadang-kadang kan kita yang masih berpikir bahwa kita lah suka apa ya, bukan menyepelekan ya, tanpa sadari kita melupakan keberadaan orang tua kita karena kesibukan kita. Padahal sukses dan berhasilnya kita karena doa mereka juga gitu. Kalau abang sedekat apa sama orang tua abang? Nah, kalau kedekatan orang tua, kalau emak baba itu kan gini, emak tuh kalau Ajis nggak pulang 1 minggu aja ke rumah, pasti datang ke rumah. Lu kenapa ngambeknya? Kayak baba lu. Enggak mak, padahal sih nggak megang duit. Seminggu nggak ke rumah, pasti mak datang. Nah, ketika orang tua nggak ada, nah kebiasaan itu Ais balik. Gitu. Ais pasti dalam 1 minggu ke makam. Cuman hanya untuk nengokin. Karena apa? Biar bagaimanapun juga, lu udah berdoa sama orang tua, iya tahu. Tapi kan dia kepengen didatengin. Ketika kita udah datang, beda rasanya. Kayak begini nih, setiap manggung, setiap apa acara, Ais selalu lihat di depan. Ada perasaan itu orang tua Ais hadir di sini. Makanya lisan ini bisa berbicara. Kalau nggak kelihatan nggak bakal bisa bicara. Karena tetap Ais minta bantuan, rasa itu selalu ada buat orang tua. Itu kekuatan Ais di situ, bukan kekuatan yang lain. Selain Ais minta sama Tuhan, Ais juga minta doa dari beliau. Manggung lo, ini kan acara-acara besar, ya kan? Kita pelawak, manggung acara-acara Islam, suruh diri, jamaah banyak. Kita bukan orang yang pintar, ya kan? Kekuatan dari mana itu? Nah, dari bantuan orang tua, dari Tuhan, bisa seperti itu. Gimana bahasa gue, keren kan? Keren bang, ya Allah. Tapi nah, ya ini mah bicara pengalaman. Bener bang. Maksudnya ya balik lagi kan kadang-kadang silaturahmi kan satu memperpanjang rezeki, kedua memperpanjang umur, dan yang ketiga kan mengingatkan, saling mengingatkan gitu. Karena kan kalau gue lihat kan dari dulu zaman dari kita mungkin pernah kerja bareng, bahkan di luar OVJ sekalipun dan segala macam, bahkan pada saat OVJ pun gitu. Gue lihat lu bukan termasuk orang selebritis yang ngoyo gitu ketika lu udah Bang Ajis tuh berada di puncak karir. Kalau ngomongin secara ekonomi udah juga berada di posisi puncak gitu. Tapi bukan yang harus memperlihatkan itu gitu. Iya. Maksudnya ya udah biasa aja gitu. Sampai akhirnya keputusan Bang Ajis untuk mewujudkan mimpi Bang Ajis punya pondok pesantren sendiri. Terus tenang dengan itu, berada di sana sama anak-anak di pondok gitu. Sebegitu tenangnya gitu, sebegitu sudah sampai ke titik itunya.
Ya sebetulnya kalau bicara tenang, tidak ada orang hidup di dunia itu yang tenang. Mati aja nggak tenang. Kenapa bisa bilang mati nggak tenang? Bayar. Nyari kuburan susah sekarang bayar. Dalam arti gini, ketika kita menentukan hidup, Ais bikin pondok pesantren, itu sebetulnya hadiah buat orang tua. Ais sebagai anak udah dibesarkan, dididik sedemikian rupa oleh kedua orang tua. Apa sih hadiah yang terbaik buat mereka? Bikinlah itu. Karena segunung emas pun Ais tidak akan pernah bisa membalas jasa-jasanya dia. Nah, ketika seorang anak ada pengabdian kepada seorang orang tua, insya Allah perjalanan anak pun enak. Kan seperti itu. Itu satu. Kedua, ketika di dalam titik yang sudah ada di atas, oh ternyata hidup seperti ini. Bukan berarti kita nggak mau kaya, bukan. Dan kita wajib kaya, karena apa? Kita butuh untuk membantu orang lain, kan seperti itu. Nah, ketika menemukan itu semua, ya kan, ketika kita paham, kita pelajarin, kita telaah, kita kaji, oh apa sih sesungguhnya hidup gitu. Baru kita nanti akan merasakan, oh harus begini, harus begini. Nah, yang enak itu hidup bersama keluarga. Mau susah, mau senang di keluarga. Itu yang paling nikmat. Kedua, udah ada keluarga, ada anak santri, ya kan? Duit ada, nggak kekurangan. Itu hidup lebih enak lagi. Tapi kan kita nggak pernah tahu perjalanan hidup. Ya kan? Kayak aja sekarang. Hidup tenangnya di mana sih? Tenangnya ketika ada keluarga di situ. Lo mau cari kemana pun tetap keluarga nomor satu. Punya harta, punya nama besar, keluarga kita nggak baik percuma. Nah, dalam keluarga itu sebetulnya yang kita cari. Nikmatnya di situ, bercanda dengan anak, bercanda dengan istri, bercanda dengan cucu. Nah, baru orang lain gitu sebetulnya. Tapi kan perjalanan, yang namanya hidup kita punya cita-cita, kita punya impian, kan seperti itu. Gimana terwujudnya? Ya kita minta yang terbaik sama Tuhan. Tapi insya Allah nanti akan diberikan yang terbaik. Begitu. Oke, buat semuanya. Oke Bang, sebelum kita tutup obrolan kita kali ini Bang. Kalau boleh tahu, ini kan udahlah luar biasa lah pengalaman Abang lah. Secara komedi, secara kehidupan gitu loh. Dan semoga obrolan kita juga mungkin ada yang senasib, ada yang sepemikiran dan bisa makin memotivasi mereka untuk jauh lebih baik lagi ke depannya. Kalau bisa disebutin Bang, satu kata yang mewakili hidup hidup Abang apa dari dulu sampai sekarang? Coba dipikirkan dulu. Itu tidur. Ngantuk dong brother. Satu kata untuk hidup, bersyukur. Bersyukur. Bersyukur, banyakin bersyukur. Lu kalau udah bersyukur, semuanya lu dapat. Oke. Jam berapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ya.